tentunya kalau di dalam Islam sebenarnya nanti ketika ada orang keluar lagi dari Islam, itu negara akan menempatkan ada orang-orang khusus untuk ngelihat ini problemnya ada apa sih sebenarnya. Nah, dia dikasih waktu 3 hari untuk kemudian berpikir ulang. Nah, selama itulah kemudian dari negara itu menyediakan semua yang diperlukan untuk dia untuk dia balik lagi untuk sadar di dalam Islam. Tapi dalam kasus beberapa ya, kemarin aku pernah ditanya, gimana kalau ada kasus di mana orang masuk Islamnya itu dalam tanda kutip fait accompli, dipaksa atau dijebak. Dipaksa atau dijebak, akhirnya dia terpaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat nih. Nah, setelah kemudian dia merasa paksaan itu sudah nggak ada atau ancaman itu sudah nggak ada, lantas kemudian dia keluar lagi dari dalam Islam. Menurutku dia bukan keluar dari Islam karena dia tidak pernah masuk Islam. Emang tidak pernah. Jadi kalau kayak gitu, itu nanti akan ada juga orang yang akan semacam kayak ngelihat ini problemnya sebenarnya apa sih. Nah, kalau dia benar-benar pas masuk Islam itu terpaksa tadi, sebenarnya dia nggak masuk Islam. Jadi nggak sah keislamannya dia. Sehingga ketika dia keluar lagi ya sama kayak orang Muslim yang dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Kalau nggak dihitung kalau dipaksa. Kesahannya Islam, legitimasinya itu beda di setiap negara. Misalnya harus ada dokumen, harus ada kertas, harus ada atau imannya aja asal udah imannya aja. Mengenai kemudian paperwork itu adalah berkaitan dengan administratif. Tapi kalau misalnya urusan masuk Islam cukup dengan 2 kalimat syahadat. Tapi gini loh, Fer. Kalau Feren mengucapkan 2 kalimat syahadat pun dan Feren tidak meyakini bahwa itu memasukkan Feren dalam Islam, itu juga tidak termasuk jadi Islam. Jadi tidak serta merta orang bilang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lantas dia masuk Islam. Iya, itu paham sih. Gitu. Jadi yang penting keyakinan hati. Hati yang penting. Gitu. Sekarang hati lu gimana?